Sekarang kita masuk ke listrik dinamis 2. Topik yang pertama kita pelajari adalah energi dan daya listrik. Nah, pengertian dari energi. Energi adalah kemampuan melakukan usaha. Jadi kamu tidak bisa melakukan usaha atau kerja kalau tidak ada energi. Nah, dalam listrik, energi persamaannya ditulis sebagai berikut. W sama dengan V kali I kali T. Atau boleh dikatakan energi sama dengan fit. Mudah mengingatnya, ya. Jadi agar kamu fit harus punya energi, ya. Nah, setelah itu di listrik dinamis 1 kita sudah belajar tentang V sama dengan I kali R. Kalau kita substitusikan nanti I kali R menjadi pengganti V di sini, maka energi persamaannya menjadi I RIT atau I kuadrat kali R kali T. Selanjutnya, kalau I-nya kita ganti dengan persamaan ini P per R, maka nanti persamaan energi menjadi W sama dengan V kuadrat per R kali T. Nah, T adalah time, V potensial, I kuat arus, ya. R hambatan kawat. Itulah persamaan yang digunakan untuk menghitung energi listrik. Nah, yang mana kita gunakan nanti tergantung kepada soal, ya. Apa data yang diberitahu, maka kita ambillah salah satu dari persamaan ini. Yang kedua, daya listrik. Daya didefinisikan sebagai kecepatan melakukan usaha. Oleh karena itu, daya persamaannya adalah W per T, energi per waktu. Nah, satuannya nanti apa? Karena energi satuannya joule, maka daya satuannya adalah joule per second. Nah, sama seperti yang pelajaran pertama tentang kuat arus listrik, karena ilmuwan yang menemukannya adalah si watt, ya, maka satuan dari daya kita buat watt. Kita ikuti joule per second sama dengan watt. Nah, selanjutnya jika persamaan ini kita ganti dibagi dengan T, maka kita peroleh daya adalah V kali I. Ini juga kita bagi dengan T, kita peroleh I kuadrat kali R. Yang ketiga, ini kita bagi dengan T, diperoleh V kuadrat per R. Ini adalah persamaan yang digunakan untuk menghitung daya listrik. Nah, bagaimana kita menggunakannya? Agar lebih paham, kita mulai dari contoh soal yang paling mudah, ya, agar kamu bisa mengerti dan lebih paham lagi. Kita lihat contoh 1. Sebuah hambatan sebesar 360 ohm dihubungkan dengan sumber tegangan 120 volt dalam waktu 3 menit. Berapakah energi yang diserap oleh hambatan tersebut? Dari contoh 1, saya sudah tuliskan datanya. Hambatan kawat itu adalah 360 ohm dipasang pada tegangan 120 volt selama 3 menit. Time-nya kita ganti dengan second menjadi 180 second. Pertanyaannya, berapa energi yang diserap oleh penghantar tersebut? Nah, kita gunakan persamaan yang mana? Dari data kita lihat persamaan yang sesuai adalah persamaan yang ini. Maka kita tuliskan nanti di sini W sama dengan V kuadratnya, tulis saja 120 kali 120 per 360 kali 180. Satuannya diingat nanti, ya. Ini kita coret dapat 2. Kemudian ini kita coret kemari dapat di sini 60. Maka energi yang diserapnya adalah 7.200 joule, atau kalau diubah ke kilojoule menjadi 7,2 kilojoule. Begitu caranya, ya. Sebuah keluarga menggunakan 5 lampu pijar selama 12 jam tiap hari. Kelima lampu itu spesifikasinya sama, masing-masing 50 watt 220 volt. Tegangan listrik dari sumber PLN selalu tetap 220 volt dan harga energi listrik Rp1.200 per kWh. Biaya yang dibayar keluarga itu selama sebulan atau 30 hari untuk penerangan adalah. Pada contoh 2 ini kita diminta untuk menghitung energi yang harus kita bayarkan ke PLN. Nah, satuan energi yang harus kita bayarkan ke PLN berbeda dengan satuan energi yang kita hitung pada keadaan pertama tadi. Pada keadaan pertama tadi, satuan energi adalah joule. Sementara untuk energi yang harus kita bayarkan ke PLN, satuannya adalah kWh. Nah, joule itu sama dengan watt second. Sehingga nanti watt kita rubah ke kWh. Berarti harus dibagi 1000. 1 kilowatt sama dengan 1000 watt,
ya, atau 1 watt sama dengan 1/1000 kilowatt. 1 jam 3600 second. Kalau energi listrik dihitung berdasarkan joule nanti 1 kWh itu sama dengan 3.600.000 joule, sehingga angkanya sangat banyak, tidak efisien untuk meteran listrik ya. Nah, untuk yang pertama di sini kita hitung dulu berapa daya yang dipakai dan harus kita ubah ke dalam kWh. Ada 5 lampu, kemudian dayanya 50 watt, lamanya 12 jam per hari menyala. Kemudian ditanya energinya dalam 30 hari berapa? Kita hitung aja ya. Nah, di sini nanti energinya W sama dengan 50 dikali 5, ini harus dibagi 1000, sehingga nanti satuannya ini sudah menjadi kilowatt. Kemudian dikalikan dengan 12 jam per hari, kemudian dikalikan dengan 30 hari. Harinya kita coret di sini ya. Nah, tinggal nanti satuannya kWj, kilowatt jam, Inggrisnya kWh, kilowatt hour. Kita tinggal mencoret-coret angka yang di sini. Kemudian 100 kita bagi dengan 50, di sini 1, di sini 2. Kemudian yang 2 kita coret dengan ini dapat 6, sehingga energi yang digunakan nanti 5 kali 6 ya, kali 30. Nah, kita hitung menjadi 90 kWh ya. Nah, jamnya kita ganti dengan hour ya. Kemudian rekening harus kita bayar berapa? Ya, kita tinggal kalikan aja. Rekeningnya adalah biayanya berapa per kWh? 1.200 terus dikali 90. Nah, hasilnya ini nanti biayanya adalah 108.000 rupiah. Inilah biaya yang dibayarkan hanya untuk 5 lampu tersebut dalam 1 bulan atau 30 hari. Ya, demikian cara menghitung energi yang harus kita bayarkan ke PLN ya. Seutas kawat yang hambatannya R dialiri arus listrik sebesar I menghasilkan kalor tiap detik sebesar Q. Jika hambatan kawat dijadikan 2R dan dialiri arus 3I, maka kalor yang dihasilkan tiap detik adalah sebesar. Pada contoh 3, diberitahu ada sebuah kawat yang hambatannya R dialiri arus sebesar I, sehingga menghasilkan energi sebesar Q. Pada keadaan kedua, hambatan kawat itu dibuat menjadi 2R dan arus yang mengalir diberikan 3I. Pertanyaannya, energi yang dihasilkan berapa kali lipat dari energi awal? Nah, ini bisa kita buat dengan perbandingan atau bisa hitung satu-satu. Caranya begini. Energi yang dihasilkan pada kawat pertama ini tadi, W1 itu sama dengan I kuadrat dikali R. Ini akan sama dengan Q. Sementara kawat kedua setelah dirubah R-nya, W2 menjadi di sini 3I kuadrat dikali 2R ya. Ini I 3, ini R-nya menjadi 2R. Sehingga energi pada keadaan kedua nanti ini menjadi 18I kuadrat kali R. Karena I kuadrat kali R tadi sama dengan Q, maka kita gantikan ini. Energi yang dihasilkan sekarang adalah 18Q, berarti 18 kali lipat dari keadaan yang pertama. Ya, demikian caranya. Saya harap paham ya. Topik yang ketiga yang akan kita pelajari adalah energi alat listrik. Di rumah kita mungkin mempunyai dispenser atau oven untuk memasak atau microwave ya. Nah, kita akan coba menghitung misalnya untuk dispenser, kalau kita masukkan air 1 liter, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menaikkan suhunya dari 20 derajat menjadi 80 derajat. Nah, ini kita coba membuat persamaannya seperti ini. Jika semua energi listrik yang dikeluarkan oleh alat listrik diserap oleh bahan, maka persamaannya nanti adalah energi listrik akan sama dengan energi yang diterima oleh bahan. Tapi kalau diasumsikan tidak semua atau boleh dikatakan ada efisiensi dari alat listriknya, maka nanti persamaannya adalah efisiensi dikalikan dengan energi yang dihasilkan listrik akan sama dengan kalor atau energi yang diterima bahan. Oleh karena itu nanti untuk persamaan energinya listrik boleh kita buat salah satu dari sini. Kemudian untuk persamaan energinya air atau kalor, kita ingat di kelas 10 atau kelas 11, kalor yang dibutuhkan oleh air Q sama dengan MC delta T. Maka untuk
keadaan pertama ini boleh kita tulis nanti di sini, boleh kita buat V kali I kali T sama dengan M kali C kali delta T. Nah, untuk listrik ini tegangan, kuat arus, time sesuai dengan rumus energi. Untuk kalor ini adalah massa bahannya, ini kalor jenis bahannya, ini kenaikan temperaturnya. T kecil time, delta T besar adalah temperatur, ya. Nah, ini boleh juga digantikan nanti dengan persamaan yang ada di sini. Boleh kita buat I kuadrat kali R kali T sama dengan MC delta T, atau V kuadrat per R kali T sama dengan MC kali delta T, tergantung kepada data yang dibutuhkan nanti pada soal. Nah, sekarang kita coba memanfaatkan rumus ini pada contoh 4 berikut. Sebuah pemanas listrik mempunyai hambatan 50 ohm dan dialiri arus 1 ampere dipakai untuk memanaskan 1 liter air bersuhu 25 derajat Celcius selama 10 menit. Jika semua kalori yang dihasilkan alat listrik diberikan ke air, maka suhu air menjadi berapa? Massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan kalori jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Ya, pada contoh 4 dinyatakan sebuah alat listrik mempunyai hambatan 50 ohm, dialiri arus 1 ampere dan dihidupkan selama 10 menit. Digunakan untuk memanaskan air sebanyak 1 liter. Diketahui massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Oleh karena itu 1 liter air massanya sama dengan 1 kg. Suhu awalnya adalah 25 derajat Celcius. Kemudian kalori jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Ditanyakan setelah dipanaskan 10 menit nanti suhunya jadi berapa. Nah, di sebelah kiri nanti kita buat persamaan untuk listrik, di sebelah kanan persamaan untuk air, bahan kalornya yang dibutuhkan. Nah, kalau dari data yang tersedia di sini, maka persamaan yang sesuai nanti adalah W sama dengan I kuadrat kali R dikali T, sehingga bisa kita tulis nanti I kuadrat kali R kali T sama dengan M kali C kali delta T. Lalu kita substitusikan kuat arusnya di sini 1 kuadrat dikali 50, terus time-nya dari 10 menit kita rubah menjadi 600 sekon. Nah, akan sama dengan di sini 1 kg dikali kalori jenis air 4200 Joule per kilogram dikali delta T. Nah, dari persamaan ini bisa kita lihat 600 dengan 4200 bisa kita coret, 42 dibagi 6 adalah 7. Maka nanti delta T-nya sama dengan 50 per 7. 50 per 7 itu kira-kira 7,1 derajat Celcius. Maka suhu akhirnya nanti berapa? Suhu akhirnya kita tinggal menambahkan suhu awal ditambah pertambahannya, sehingga nanti di sini T2 sama dengan 25 derajat Celcius ditambah 7,1 derajat Celcius, hasilnya 32,1 derajat Celcius. Begitulah caranya menggunakan persamaan energi listrik di sini untuk menghitung berapa banyak kalori yang dibutuhkan untuk bahan dan berapa kenaikan suhunya. Saya harap bisa paham ya. Subtopik selanjutnya adalah merangkai bohlam. Di sini kita akan coba menghitung daya sebuah bohlam apabila dia dirangkai secara seri atau paralel atau dipasang pada jaringan listrik yang tidak sesuai dengan tegangannya. Langsung saya buat contoh di sini. Ada sebuah bohlam tertulis di kotaknya itu P 80 watt, V 220 volt. Apa artinya tulisan tersebut? Artinya adalah jika bohlam ini dipasang pada tegangan 220 volt, maka bohlam itu akan mendisipasi atau memancarkan energi sebanyak 80 Joule tiap sekonnya. Nah, lantas kalau dipasang lebih rendah dari tegangan nominalnya, apakah dayanya tetap? Nah, ternyata tidak. Lihat contoh 5 berikut ya. Dayanya 80 watt, potensialnya harus dipasang pada 220 volt. Jaringan yang tersedia, jaringan listrik, ini logo stop kontak ya. Ternyata tegangan yang tersedia 110 volt. Pertanyaannya, berapa daya yang dipancarkan bohlam ini? Apakah tetap 80 watt? Kita hitung dengan persamaan seperti ini. P2 sama dengan
V2 per V1 kuadrat kali V1. Artinya tegangan terpasang dengan tegangan nominalnya dikali daya awalnya. Boleh kita hitung di sini. P2 sama dengan 110 terpasang per 220 nominalnya dikali 80. Nah, ini kita coret 1, 2, sehingga P2 sama dengan setengah kuadrat seperempat dikali 80 itu menjadi 20 watt. Nah, ternyata kalau bohlam itu dipasang lebih rendah dari data nominalnya, tegangannya, maka daya yang didisipasinya jauh lebih rendah dari aslinya. Begitu caranya ya. Nah, untuk selanjutnya kita coba merangkai pada hubungan seri dan paralel pada contoh 6. Perhatikan contoh berikut. 4 lampu pijar yang identik dirangkai seperti gambar di bawah. Lampu yang menyala sama terangnya adalah A dan B, atau A dan C, atau B dan C, atau B dan D, atau C dan D. Ya, pada contoh 6 gambarnya sudah saya buat di sini. Ada 4 lampu yang identik. Kalau 4 lampu identik itu berarti hambatannya sama. Jadi di sini nanti mempunyai hambatan R, di sini juga hambatannya R, ini R, ini R. Pertanyaannya, jika dipasang seperti ini pada tegangan V, lampu yang menyala sama terangnya adalah yang mana? Untuk meninjau terang redupnya suatu lampu, itu kita lihat dari daya yang dipancarkannya. Dari data yang ada di sini, saya tuliskan dulu. Misalkan di sini lewat arus sebesar I1, maka nanti dia akan bercabang ke sini I2, ke sini I3. Nah, daya yang dipancarkan sebuah lampu kita hitung dari persamaan ini. P sama dengan I kuadrat kali R. Nah, kalau kita tuliskan nanti di sini daya yang dipancarkan oleh si A, maka PA sama dengan I1 kuadrat kali R. PB sama dengan I2 kuadrat dikali R. Sedangkan PC I3 kuadrat dikali R. PD sama dengan I3 kuadrat dikali R. Nah, untuk C dan D, I3 melewati lampu C dan I3 melewati lampu D. Kalau ditanya mana yang sama terangnya, berarti mana yang sama dayanya. Dari sini kita lihat yang sama adalah lampu lampu C dan lampu D. Berarti yang dua lampu ini mempunyai terang yang sama. Nah, kalau ditanya nanti siapa yang paling terang? Nah, siapa yang paling terang kita lihat di sini. Siapa yang menerima I paling besar? Berarti lampu A dialiri arus sebesar I1. I1 itu terbagi menjadi 2, I2 dan I3. Nah, lampu yang akan menyala paling terang nanti adalah jelas di sini adalah lampu yang A. Kemudian mana lebih besar I2 dari I3? I2 melewati hambatan R, I3 melewati hambatan 2R. Ini seri. Sehingga nanti I3 lebih kecil dari I2. Arus suka lewat pada hambatan yang lebih kecil. Ya, oleh karena itu yang paling terang adalah lampu A, yang kedua nanti adalah lampu B, dan yang ketiga nanti adalah lampu C dan lampu D yang sama terangnya. Begitu cara menghitung dayanya. Dua lampu pijar masing-masing 40 watt 220 volt dan 60 watt 220 volt dirangkai seri dan dihubungkan dengan beda potensial 220 volt. Maka yang akan terjadi adalah kedua lampu menyala sama terangnya, atau kedua lampu padam karena hambatannya putus, atau lampu 40 watt menyala lebih terang, atau lampu 60 watt menyala lebih terang, atau lampu 60 watt dan lampu 40 watt menyala dengan terang yang sama. Pada contoh 7 dinyatakan di situ ada dua bohlam, yang satu 40 watt 220 volt, yang satu lagi 60 watt 220 volt. Kedua lampu dihubungkan secara seri dan dihubungkan dengan beda tegangan 220 volt. Pertanyaannya, siapa yang lebih terang? Apakah lampu 1 yang 40 watt atau lampu 2 yang 60 watt atau sama terangnya? Nah, terang redupnya suatu lampu tadi bisa kita hitung dari persamaan yang ada di sini. Boleh pakai ini, boleh pakai ini. Nah, untuk yang hubungan seri, maka lebih enak kita menggunakan P sama dengan I kuadrat kali R. Hanya saja R-nya belum tahu. Nah, dari data yang ada di sini, lampu 1 40 watt 220 volt, bisa kita dapat R-nya ya dengan membuat R sama dengan V kuadrat per P. Berarti di sini 220
kuadrat dibagi 40. Ini nanti satuannya ohm. Sedangkan ini 220 kuadrat per 60. Ini satuannya ohm. Nah, kalau kita lihat dari hasil di sini nanti, ini dibagi 40, ini dibagi 60, maka jelas kita lihat nanti di sini bahwa R1 lebih besar dari R2. Nah, kemudian dengan memanfaatkan rumus ini, P sama dengan I kuadrat dikali R, maka nanti di sini P1 sama dengan I kuadrat kali R1. Kemudian P2 yang 60 watt, I kuadrat kali R2. Karena R1 lebih besar dari R2, maka nanti di sini daya yang dipancarkan oleh bola yang satu ini akan lebih besar dari yang bola kedua. Berarti di sini P1 lebih besar dari P2. Kalau P1 lebih besar dari P2, maka nanti lampu yang 40 watt akan menyala lebih terang daripada lampu yang 60 watt kalau dia dihubungkan secara seri. Bagian kedua yang akan kita pelajari adalah transmisi daya listrik. Ya, kebanyakan kota-kota besar tidak mempunyai pembangkit listrik. Energi listriknya itu disuplai dari tempat yang jauh, misalnya dari dekat air terjun yang mempunyai PLTA, sehingga nanti membutuhkan kabel yang sangat panjang untuk mentransmisikan daya yang dihasilkan sampai ke kota. Ya, nah dalam transmisi tersebut diusahakan daya yang hilang sekecil-kecilnya. Ya, daya yang hilang sekecil-kecilnya. Pasti ada yang hilang sih, tidak mungkin semua daya yang dihasilkan PLTA itu bisa sampai ditransmisikan ke kota tertentu. Nah, besarnya daya yang hilang ya dihitung dengan daya yang hilang I kuadrat kali R. Jadi kalau di sini dia pembangkit listriknya PLTA, kemudian dihubungkan dengan kabel listrik mengalir arus sekuat I di sini untuk mencapai kota tertentu, maka kabel itu yang panjang pasti akan mempunyai hambatan, sehingga nanti arus itu kita usahakan sekecil-kecilnya agar daya yang hilang semakin kecil. Bagaimana cara membuat arus sekecil-kecilnya? Nah, kalau kita hitung dari daya, di sini kan P sama dengan V kali I. Maka kita usahakan nanti dayanya sudah tetap, tegangannya kita usahakan sebesar-besarnya, dan I akan dihasilkan sekecil-kecilnya. Tapi ada batasnya ya, tidak mungkin tegangan itu besar sekali. Ada batas tertentu nanti. Nah, untuk memahami bagaimana menghitung daya yang hilang dan bagaimana atau berapa besar daya yang sampai ke suatu kota dari pembangkit listrik di suatu tempat, coba kita lihat di contoh nomor 8. Daya listrik 400 MW yang dihasilkan suatu pembangkit akan ditransmisikan ke kota yang jaraknya 50 km dari pembangkit. Kabel transmisi mempunyai hambatan 1 ohm per kilometer. Bila tegangan transmisi 1000 kV, besar daya yang hilang pada proses transmisi adalah. Dari contoh 8 sudah saya tuliskan datanya. PLTA atau pembangkit listrik tenaga air itu menghasilkan daya 400 MW atau sama dengan 4 kali 10 pangkat 8 watt. Mega itu 10 pangkat 6 ya, tambah 2 nolnya jadi 10 pangkat 8. Kemudian ditransmisikan dengan tegangan 1000 kV. 1000 kV, kilo itu 10 pangkat 3, berarti sama dengan 1 kali 10 pangkat 6 volt. Diketahui jaraknya ke kota 50 km, kemudian hambatan kawat per kilometernya adalah 1 ohm, sehingga 50 km hambatannya menjadi 50 kali 1, 50 ohm. Ditanya berapa daya yang hilang. Nah, untuk menghitung daya yang hilang, kita harus tahu I. Menghitung I kita gunakan dari mana? Kita gunakan dari sini ya. I sama dengan P per V. Maka di sini kita hitung dulu I sama dengan 4 kali 10 pangkat 8 dibagi 1 kali 10 pangkat 6. Berarti ini pangkatnya tinggal 2 menjadi 400 ampere. Nah, nanti daya yang hilang kita hitung dengan 400 kuadrat dikali 50. Nah, ini boleh kita buat nanti 16 kali 10 pangkat 4 kali 50. Nah, bisa 5 kali 16, 80, berarti ini 8 kali 10 pangkat 6 watt. Nah,
ini sama aja dengan kalau kita rubah ke mega menjadi 8 megawatt. Begitu cara menghitung berapa daya yang hilang. Kalau ditanya berapa daya yang sampai ke kota ditransmisikan, maka kamu tinggal mengurangkan 400 megawatt dikurang 8 megawatt, ya, begitu caranya. Itulah topik yang kita pelajari pada listrik dinamis 2. Tapi perlu diingat, itu adalah dasar pokoknya yang kamu kuasai untuk menyelesaikan problem-problem yang lebih rumit lagi, ya. Nah, contoh-contoh soal yang tadi itu adalah sangat sederhana bagaimana menggunakan persamaannya. Bagaimana kalau untuk soal-soal yang agak lebih ribet sedikit, saya coba memberikan 2 contoh yang akan kita bahas. Perhatikan ya. Soal nomor 1. Dua lampu yang identik disusun seri. Pada beda potensial V, susunan lampu itu mendisipasikan daya listrik sebesar P. Jika kedua lampu disusun paralel, maka pada beda potensial V, susunan paralel itu mendisipasikan daya listrik sebesar. Pada soal nomor 1 diberitahu 2 lampu dihubungkan secara seri dan dihubungkan dengan beda tegangan V menghasilkan daya sebesar P. Nah, saya buat di sini daya yang dihasilkan adalah P1 sama dengan P. Nah, ketika kedua lampu dihubungkan secara paralel dan dihubungkan dengan beda potensial yang sama sebesar V, maka nanti ditanya daya yang dihasilkan sama dengan berapa kali lipat dari P. Nah, untuk menghitung daya di sini kita gunakan data V, ya. Untuk contoh-contoh sebelumnya kita gunakan data I, sekarang kita coba menggunakan data V. Nah, 2 bohlam ini dihubungkan secara seri, maka nanti R totalnya sama dengan 2R. Sehingga nanti daya yang dipancarkannya adalah V kuadrat per 2R. Ini dia, atau sama dengan P1, ya. P1 sama dengan setengah dari V kuadrat per R. Nah, sekarang kita coba untuk menghitung yang kedua. Nah, di sini karena dia paralel, ya, cara cepat kita gunakan nanti R paralelnya di sini, ya, R kali R per R tambah R itu menjadi setengah R. Sehingga nanti P2 sama dengan kita buat V kuadrat per setengah R, ya. P kuadrat per setengah R. Sehingga nanti di sini P2 sama dengan 1 dibagi setengah menjadi 2 kali V kuadrat per R. Nah, kalau kita bandingkan nanti P2 berapa kali P1, maka di sini kita buat nanti P2, langsung kita lihat aja, ya. Bisa kita bagi 2 V kuadrat per R dibagi setengah V kuadrat per R. 2 V kuadrat per R dibagi setengah V kuadrat per R. Hasilnya menjadi berapa? Ini kita coret, hasilnya menjadi 4 kali, ya. 4 kali dari P1. Karena P1 di sini sama dengan P, maka nanti P2 sama dengan 4P. Begitu caranya, ya. Soal nomor 2. Spesifikasi normal dari sebuah alat pemanas listrik adalah 100 watt 220 volt. Ketika digunakan pada tegangan 220 volt untuk memanaskan sejumlah air dari suhu 0 derajat Celcius sampai mendidih diperlukan waktu 4 menit. Jika alat itu digunakan pada tegangan 110 volt untuk memanaskan air dengan jumlah yang sama dari suhu 0 derajat Celcius sampai mendidih diperlukan waktu. Pada soal nomor 2 dinyatakan ada sebuah alat yang daya 100 watt dan spesifikasi tegangannya 220 volt. Pada keadaan pertama, alat ini dipasang pada tegangan 220 volt untuk memanaskan air dari 0 derajat sampai 100 derajat. Karena pemasangannya sesuai dengan spesifikasi, maka daya yang dihasilkannya nanti adalah 100 watt. Dibutuhkan waktu 4 menit untuk membuat air itu mendidih. Pada keadaan kedua, alat itu dipasang pada tegangan 110 volt. Nah, ditanya nanti berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat air itu mendidih dari 0 sampai 100 derajat. Nah, di sini kita lihat energi yang dihasilkan untuk yang pertama akan sama dengan kalor yang diterima oleh air. Sehingga di sini kita buat nanti W
1 sama dengan Q. Untuk yang kedua, energi yang dihasilkan juga harus sama dengan energi yang pertama untuk mendidihkan air itu ya. Jadi di sini W2 sama dengan Q. Nah, karena yang dua ini sama, W1 sama dengan Q, W2 sama dengan Q, maka nanti di sini W1 akan sama dengan W2. Karena P sama dengan W per T, maka energi nanti adalah daya dikali waktu, sehingga nanti di sini P1 kali T1 pasti sama dengan P2 kali T2. Persamaan inilah yang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, namun yang jadi problem apa? Jadi problem adalah P2-nya belum tahu. Kalau P1 T1 sudah ada, P2-nya belum tahu. Disinilah kita gunakan metode penghitungan daya tadi apabila dipasang pada tegangan di bawah nominalnya. Maka kita hitung dulu P2-nya. Sesuai dengan persamaan yang kita pelajari di contoh, maka P2 sama dengan 110 per 220 kuadrat nanti dikali 100 watt. Karena kita coret ini hasilnya setengah, maka P2 seperempat dikali 100 itu menjadi 25 watt. Ternyata dayanya jauh berkurang. Setelah kita temukan P2 25 watt, baru kita masukkan ke persamaan ini. Waktunya biarkan seperti itu, dayanya juga biarkan seperti satuannya ya, karena ini persamaan. Sehingga nanti di sini 100 dikali 4 itu harus sama dengan 25 dikali T2. Nah, kalau kita hitung nanti ini hasil dibagi kemari dapat 4, maka P2 sama dengan 16 menit. Ya, dengan mengurangi tegangannya atau dipasang pada tegangan setengah dari tegangan awal, maka waktu dibutuhkan menjadi 4 kali lipat dari waktu yang awal. Begini cara menghitungnya.